Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yosefina Noela Bara dengan nomor induk mahasiswa 191224022, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 19A, Universitas Sanata Dharma. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan presentasi akademik dengan Bapak Danang Satria Nugraha SSMA selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan naskah otentik yang saya dapatkan, yakni jurnal yang berjudul Peran Sintaksis Subjek dalam Konstruksi Kalimat Dasar Bahasa Indonesia. Poin presentasi yang akan digunakan meliputi yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang terakhir penutup. Baik, kita akan memasuki pada pendahuluan. Ditinjau dari segi produktivitasnya, semua kalimat dasar memerlukan distribusi fungsi subjek bersama predikat sebagai pasangan minimal atau dilengkapi dengan objek dan keterangan sebagai pasangan distribusi yang fungsinya lengkap. Peran sintaksis subjek dan predikat tidak bisa ditiadakan karena keduanya sebagai pembangun kalimat dasar. Menurut Baryadi 2015 menambahkan bahwa sama halnya dengan fungsi sintaksis, peran juga bersifat struktural, yaitu identitas. Menurut Verher 2012, peran sintaksis subjek adalah segi semantis dari peserta verba atau argumen yang secara fungsional mengisi fungsi subjek. Subjek adalah apa yang berada dalam keadaan yang diartikan oleh verba di tempat predikat atau yang mengalami kejadian yang diartikan oleh verba bervariansi satu atau bervariansi lebih dari satu tetapi dalam bentuk pasif, atau yang melakukan hal-hal yang diartikan oleh verba. Metode penelitian yang digunakan meliputi yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan metode simak dan teknik catat. Kemudian yang kedua, analisis data menggunakan metode Anggih dan teknik dasar bagi unsur langsung, serta teknik lanjutan baca markah, lesap, perluas, dan ubah wujud. Kemudian yang terakhir, penyajian hasil analisis data menggunakan model penyajian secara deskriptif melalui uraian-uraian yang berwujud untaian paragraf. Kali ini kita akan memasuki pada poin pembahasan. Pokok-pokok pembahasan meliputi yang pertama, peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervariansi 1. Yang kedua, peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervariansi 2. Dan yang terakhir, peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervariansi 3. Kita akan masuki pada poin pembahasan yang pertama, yakni peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervariansi 1. Menurut Suhandono, 1990 menyatakan dalam struktur sintaksis, verba yang cenderung mengisi fungsi predikat memiliki hubungan yang erat dengan objeknya. Status subjek yang berdistribusi bersama predikat berpengisi verba bervariansi 1 tidak berafiks seperti mati, pergi, dan bangun. Mati merupakan verba keadaan, pergi dan bangun merupakan verba proses. Status peran suatu konstituen dapat diketahui hanya bila status konstituen yang lainnya juga diketahui. Perluasan yang sifatnya gramatikal terjadi ketika ditambahkan konstituen letak kanan predikat yang secara fungsional berfungsi sintaksis keterangan. Kemudian,
Perluasan dengan afiksasi verba menyebabkan status peran subjek tidak dapat diidentifikasi. Pemajuan verba dengan menambahkan partikel lah menyebabkan konstruksi kalimat dasar menjadi kalimat turunan, bukan kalimat dasar. Peran objektif subjek tidak hanya berasal dari distribusi bersama verba bervariansi 1 yang berwujud dasar atau tidak berafiks, tetapi juga berwujud verba berafiks. Sekurang-kurangnya terdapat 3 peran subjek dalam konstruksi kalimat dasar yang berpredikat verba bervariansi 1, yaitu objektif, agentif, dan pengalam. Baik, kita akan masuki pada poin pembahasan yang kedua, yakni peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervariansi 2. Afiks-afiks pembentuk kategori verba, pengisi predikat dalam konstruksi kalimat dasar bahasa Indonesia, merupakan penanda formal dari konsep gramatikal tentang peran. 2 pola dalam konstruksi subjek yang berdistribusi bersama predikat yang berpengisi verba bervariansi 2 meliputi: yang pertama, peran subjek yang berdistribusi bersama predikat verba yang berprefiks meliputi menasal, ber, dan di. Yang kedua, peran subjek yang berdistribusi bersama predikat verba yang berkonfiks meliputi mekan, mei, dan berkan. Peran subjek yang berdistribusi bersama predikat verba yang berprefiks meliputi menasal, ber, dan di. 2 pola dalam konstruksi subjek yang berdistribusi bersama predikat yang berpengisi verba bervariansi 2. Bila perluasan pada verbanya gramatikal, peran subjek belum tentu berstatus agentif. Peran subjek yang berdistribusi bersama predikat verba yang berkonfiks meliputi mekan, mei, dan berkan adalah sebagai berikut. Terdapat juga 3 peran subjek dalam konstruksi kalimat dasar yang berpredikat verba bervariansi 2, yaitu objektif, agentif, dan pengalam. Baik, kita akan masuki pada poin pembahasan yang ketiga, yakni peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervariansi 3. Menurut Krida Laksana 2009, dibagi menjadi 2, yakni ditransitif dan bitransitif. Ditransitif merupakan verba yang menghendaki 2 objek gramatikal, 1 objek langsung dan 1 objek tak langsung. Contohnya, mereka menerima bantuan dari udara. Kemudian yang kedua, bitransitif merupakan tipe ketransitifan klausa yang menyangkut pelaku, penderita, dan lingkupan. Contohnya, ayah membelikan saya fasilitas. Dalam Perhar 2012 menyatakan bahwa ada verba yang bervariansi 3. Verba tersebut dapat disebut dengan verba ditransitif. Argumen pertama adalah subjek, argumen kedua adalah objek, dan argumen ketiga adalah objek kedua. Dapat dilihat dalam poin 26 dan 27. Objek pertama sebagai objek langsung, dan objek yang kedua sebagai objek tak langsung. Verba yang bervariansi 3 mensyaratkan adanya sebuah argumen letak kirinya dan 2 argumen secara berurutan letak kanannya. Verba bervariansi 3 selain dapat berupa aktif, ternyata juga dapat berupa pasif, sehingga peran subjeknya bertambah tidak hanya agentif. 2 peran subjek dalam konstruksi kalimat dasar yang berpredikat verba bervariansi 3, yaitu
objektif, dan agentif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran sintaksis subjek dalam kalimat dasar bahasa Indonesia yang berpredikat verba terdiri atas 3 tipe, yaitu yang pertama, terdapat 3 peran subjek dalam konstruksi kalimat dasar yang berpredikat verba bervalensi 1, yaitu objektif, agentif, dan pengalam. Yang kedua, terdapat juga 3 peran subjek dalam konstruksi kalimat dasar yang berpredikat verba bervalensi 2, yaitu objektif, agentif, dan pengalam. Kemudian yang terakhir, 2 peran subjek dalam konstruksi kalimat dasar yang berpredikat verba bervalensi 3, yaitu objektif dan agentif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat salah, mohon maaf. Terima kasih.